wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur merendah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan berupa yang kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di rumah Pak Zal ini dalam acara pertemuan bulanan Persatuan Pedagang dan Pelaku Usaha atau P3U yang sebagaimana biasa setiap bulannya kita laksanakan. Selanjutnya selawat berikan salam, semoga kita tetap tercurahkan kepada arwah junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita telah hadir bersama kita, Ustaz Indra Suherman. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan rumah Pak Zal bersama istri dan keluarga. Tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam Persatuan Pedagang dan Pelaku Usaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat hadir bersama untuk menambah silaturahmi antara kita sesama pedagang dan pelaku usaha di Kecamatan Lubuk Sekaping ini. Sebagaimana biasa acara kita yang pertama pembukaan masalah berlangsung, soalnya kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama oleh Ustaz kita. Soalnya kita istirahat sambil jeda, diteruskan dengan hal-hal yang tidak perlu atau laporan keuangan P3U. Selanjutnya kita pencabutan nomor arisan dan doa penutup. Itulah kali sudah acara kita. Mari kita simak dan dengarkan bersama uraian atau tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Kepada Ustaz Indra Suherman, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah P3U, Persatuan Pedagang dan Pelaku Usaha yang dimuliakan Allah. Berarti pedagang dan pelaku usaha berbeda ya, Pak ya? Pedagang
pelaku usaha bisa jadi berbeda pasti. aduh selamat jawab. Ya, nanti kita perdalam ya Pak. Ya, saya tertarik namanya bagus. Kemudian tadi sudah Isa bertemu si Iki Tukame kan. Iki ada acara beko. Iya ada acara tapi kebetulan ada acara lain, gitu kan. Acara apa? 3U. Jadi saya tanya apa pertanyaan itu kan? Udah tadi lo tahu. Sudah Isa tadi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, para pedagang dan pelaku usaha tentunya, para jemaah, para keluarga kita yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan kalimat pujian syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini setelah Isya ini sudah larut malam kepada Bapak, kita semua masih diberikan kemudahan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang sangat baik, acara silaturahim. Siapa yang mau terus memperpanjang atau mengikat silaturahim, maka akan diberikan kepadanya rezeki yang murah, rezeki yang banyak, kemudian insya Allah dipanjangkan umurnya. Sebaliknya Ibu Bapak, siapa yang memutus silaturahim, maka Allah katakan oleh hadis Rasulullah, maka tidak halal surga untuknya. La yadkhul jannah qati'. Tidaklah akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Karena itulah sebuah kegiatan yang mulia malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dengan harapan Ibu dan Bapak, mudah-mudahan segala langkah kaki, ayunan tangan, pengorbanan waktu dan tenaga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terutama sekali tentunya juga kepada Ibu dan Bapak tuan rumah ya Pak ya. Yang nama tuan rumahnya Pak? Pak ya. Pak saya. Jadi kok coba sih kok enggak tahu ya tuan rumahnya. Siapa yang nama? Iya, salah. Boleh. Karena kami penghulu kok Bu. Asal nampak bapaknya, bertanya usia bininya sendiri kan. Jadi siap-siap saja kan. Ya. Kalian mana namanya Pak ya? Laborator menikah Pak? Alhamdulillah. Itu kawat tidur tuh. Orang anak tuh Pak? Sampai cucu? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti segera ya. Berarti kan kami menantu Pak ya? Oh saya lu pecat dulu menantu ya. Yalah kita doakan ya Pak dia sama-sama mudah-mudahan Pak Zal ya. Capek dapat menantu, kalau laki bolong maksudnya Pak ya. Kok yang laki nanti ya masyarakat syabab kita arahkan dia supaya segera menikah kalau dia sudah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Yang perempuan kalau sudah pada saatnya Allah perintahkan waqil ayyama minkum wassalihin min ibadikum. Dan terhadap anak-anakmu yang masih sendirian hendaklah nikahkan dia gitu. Jadi nanti. Cuma yang penting buat Bapak dalam persoalan nikah kawin ini carilah tentunya pasangan untuk anak kita, pasangan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pasang yang soleh dan soleha. Karena kita sadarnya berapa pasti mau dan rindu kalau punya menantu yang soleh dan soleha. Iya dua. Punya menantu yang soleh atau soleha. Yang pandai mengaji atau pandai ngaji Bu? Pandai ngaji. Kalau boleh memilih Bu, kan pedagang ya. Pitinya banyak, tapi tidak pandai ngaji. Pitinya sedang-sedang tapi pandai ngaji. Gimana? Gimana? Tapi itu persoalan kenapa? Karena sekarang, kami di KWA ini melayani dan sekarang Ibu Bapak ketahuilah di mana-mana. Saya pun secara pribadi sudah banyak tempat. Sekarang itu umur pernikahan bagi sebagian itu hanya sebentar. Paling capek nih, ini pengalaman pribadi nih. Paling capek nikahnya hanya 1 malam. Kami nikahkan sore hari ini Bu, nikah, mau doa rancak-rancak, kita kasih buku nikah, dia pulang, besok pagi datang ke kantor dia. Pak, awak mau cerai Pak? Hanya one night, 1 malam. Ini harus menjadi sebuah evaluasi juga bagi ini kami sampaikan pada beberapa. Ini sebuah fakta. Yang
Ada yang 3 hari nikah hari Jumat, hari Minggu berare, satu pasang tuh nggak ada berare, lari dia benar. Nah, yang pada siang hari contohnya, kita nikahkan di masjid hari Jumat, berare di tempat yang kondisi ada laki-laki. Tentu di Minggu sampai kaki berare. Nah, di tempat laki-laki inilah ditelepon saya, Pak, awak berare kini, ya lama istri awak lari Pak. Ini fakta, ya Pak Edi. Lari. Itu 3 hari. Ini fakta, ini bukan cerita. Dia nelfon saya. Lebih tinggi dari itu seminggu. Sehari, 3 hari ada cukup deretannya Bu. Ya seminggu. Dalam 1 minggu setelah nikah saya dicari oleh pihak laki-laki Bu. 1 minggu pas dia mengatakan dia disuruh pergi oleh istrinya. Baju itu nanti kalau di rumah, payah ini. Nah, baju yang dilamari yang masih dibawa baru seminggu pernikahan Bu, dikeluarkannya, dibuang di lantai itu suruh ambil. Lama berceritanya saya, apa yang terjadi? Belum lagi tambahan berikutnya berapa? Banyak sekarang kita lihat adik-adik kita yang baru 1 tahun sudah menjanda dia. Lahir anak 1 sudah membujang ternyata dia. Tapi yang anehnya juga berapa? Baru kecil dia sudah kawin yang ketiga dia. Nah, umur 21 baru tapi mendaftar kawin yang ketiga. Ini persoalan. Nah, ini juga ternyata yang menyatakan apa persoalannya? Karena di antaranya mungkin barangkali itulah tadi benar. Pola pikir, cara pandang baik orang tua yang mau mencari menantu atau anak gadis mencari suami atau suami mencari istri itu tidak mendasarkan atau kurang pemahaman agamanya sehingga apa tadi asal kadape basuami pokoknya laki lalang mana rasanya balaki orang balaki lawan minantu orang minantu lawan basuami orang suami lawan baistri orang babinong. Jadi seakan-akan melepaskan status boleh nak dibully dek kawan-kawan. Itu harus ini benar-benar. Makanya saya juga bersyukur malam hari ini bisa hadir di tengah para ibu pedagang, para pengusaha, para pengusaha. Ini juga tentu izinkan saya menyampaikan pesan-pesan persoalan perkawinan ini. Nah, konsep dasar benar. Apa yang dapat kita ambil di situ? Nah, ini diantaranya mungkin sudah familiar berapa? Ketika seseorang anak melamar anak kita, ya, itu sangat kita dengar itu. Kira-kira yang ditanya oleh orang tuanya apa itu? The first question-nya apa pertanyaan pertamanya itu? Nah, kini tiba orang laki-laki, awak punya anak gadis. Pertama ke rumah, assalamualaikum Bu, disampaikan niatnya, Pak. Awak rasanya lah kenal gak sama anak ibu. Kini banyak untuk melamar anak ibu untuk menjadi istri awak. Nah, kan ibu tuh. Nah, kira-kira barangkali aku data yang perlu cari. Nah, kita coba. Nah, hampir sama semuanya. Yang awak cari di mata radionya. Bukan salah, bukan salah dong. Boleh aja Bu. Berarti yang awak pikirkan apa kira-kira? Materi dan parui. Bagaimana awak nanti bisa makan dengan suami? Padahal anak awak makan. Anak awak matang kadang-kadang awak bekerja malah dia. Tapi tetap yang dicari adalah dimakan aja. Tidak salah. Karena awak ingin tentu mempunyai kemampuan benar. Kalau dapat anak kalau lapeh Pak ya, kalau dapat tanggung jawab awak. Kalau biasa makan jawab 3 kali sehari. Kita tidak ingin ibu apa? Lah babi ini nyala berkeluarga anak awak makanya kurang jadi 2 kali sehari. Tidak mau kita. Nah tapi inilah pandangan. Nah makanya Nabi, agar nanti ibu apa yang dimuliakan Allah jangan sampai nanti perusahaan ini kau dapat jauh dari awak. Makanya ada perlu awak memiliki ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, izinkan saya menyampaikan ibu apa? Sebuah hadis dari Rasulullah. Hadis kok menyampaikan kriteria
kriteria bagi seorang yang ingin mencari pasangan. Hadis kok bisa terlebar pemahamannya, kriteria seorang bapak mencari menantu ibunya. Kita harus melihat secara proporsional. Nah, hadisnya Rasulullah bersabda itu, tungkahul mar'atu li arba'in. Nah, dinikahi seorang wanita itu karena melihat 4 hal yang ada pada dia. Nah, hadis kau bisa pahami juga seorang perempuan ingin memiliki suami, lihat yang teko. Seorang ibu bapak yang ingin bermenantu, coba perhatikan 4 hal, Pak. Nah, harus sampai sudah mengaji Ibu ya, sudah beko makan ya. Nah, Ibu jangan lalu. Nah, apa hal, Pak? Yang pertama, 5 lihat. Lihatlah kepada hartanya, malnya. Berarti boleh. Nah, boleh. Nah, tapi tadi Bu Rahmi harus mencari nanti sampai sudah hadisnya. Ditutup dulu. Lihat hartanya, berarti sinan hadisnya banyak ke belakang. Bu Novi jadi saya Bu Novi jadinya. Oh iya. Nah, saya hartanya pertama jadinya. Iya. Nah, jadi yang pertama itu 5 nih. Nanti saya akan tinjau secara filsafat Islam nanti, kajian filosofis Bu Yaham kami. Yang pertama 5 nih. Lihatlah dari segi hartanya. Berarti Nabi tahu Ibu Napa, kita manusia kok punya kecenderungan suka dengan harta. Bahkan Allah pun mengatakan dalam hadis, dalam ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 13-14 itu Allah gambarkan di sini bentuk-bentuk kecintaan awak ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ada ampek macam, ampek kesenangan Allah beri indah, Allah tampilkan dalam pandangan manusia itu kesukaannya, kecintaannya kepada enam hal urusan dunia. Yang pertama nisa, kepada wanita. Ini dipahami lebih dalam adalah kepada pasangan. Oh sayang, mana wak ke suami? Iya Bu? Iya Bu? Iya sayang ke suami Bu. Bapak, kali saya ke istri ini tak tanggung deh Pak dia. Nah, jadi ada 5-nya. Jadi nisa yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Kecintaan awak kepada ameh perak yang banyak. Harta yang bertumpuk dari emas perak. Berarti Allah sendiri yang mengecek Ibu dan Bapak. Awak kok suka ke ameh perak. Nah, makanya Ibu kalau dapat rezeki, balik cincin di jari mani, dapat balik cincin di kalingkian, dapat celai cincin di jari tangan, dapat celai cincin di jempol, dapat le cincin di telunjuk. Nah, sehingga Ibu kalau beralih pakai aja selalu cincin. Alun rukuahnya lain, alun antingnya lain. Nah, kadang-kadang tidak ada di doang saja, ada di doang kami, udah ada dia. Nah, ini menggambarkan apa? Ini fitrah. Awak suka dengan emas perak. Allah sendiri yang menyampaikan. Apa lagi? Wal khailil musawwamah. Apa yang khailil musawwamah adalah kuda pilihan. Apa maksudnya kini? Kendaraan. Maka awak berlomba-lomba kadang-kadang mencari mobil, dapat mobil cie, nak tambah dua. Tapi dua nak 3 nak, sehingga kadang-kadang orang seorangnya otonya 5 dan main. Nah, Honda cik seorang. Ini namanya wal khailil musawwamah. Keinginan awak untuk memperbanyak kendaraan, kuda pilihan. Apalagi wal an'am,
Apa untuk binatang ternak? Ada orang suka binatang ternaknya sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Yang terakhir, apa selain itu adalah sawah ladang. Tidak ada orang yang tidak ingin loh memiliki sawah ladang, apalagi yang jumlahnya banyak. Tapi sawah satu buat berapa? Atau ladang balik cik lagi. Ada ladang barang ladang sawit tuannya 2 hektar. Biasa ada bikin sakit balik cik lagi. Ini ladang rumah buat tambah-tambah harta. Nah, jadi ini harta. Nah, balik dari kata itu. Maka yang pertama dikatakan ketika memilih pasangan itu, yang pertama lihatlah lima lihat, boleh awak melihat kepada hartanya. Kalau bahasa anak kini bu namanya sudah punya dia dompet pribadi. Nah, itu pertanyaan anak SMA. Nah, jadi kalau pasangannya lah punya dompet pribadi, nyalah pandai mencari bangga. Nah, itu yang pertama itu. Nah, lalu yang kedua, apa standar awak tadi memilih pasang tuh atau menantu itu? Wali jamaliha. Apa mana jamal? Lihatlah kepada bentuk rupanya, wajahnya yang cantik, wajahnya yang ganteng. Sebab ibu bapak pasti nanti akan bangga wak kalau baca itu. Ondeh yo gagah minantu ibu. Alhamdulillah. Ondeh kami tenan tu pandai makna ibu mencari ya sama awak betul. Daripada beko nyedak rancak bu, akhir cek kawan. Iya mencari minantu kawan tuan kan. Ini namanya bentuk performan wajah. Nah, itu dibenarkan. Termasuk kami yang bapak tuh senang rasanya kalau punya pendamping yang cantik. Nah, tapi tidak boleh terlampau cantik. Karena kadang-kadang para ustaz yang apa kan? Kalau terlampau rancak mana beko? Sasangka orang, dapat ini beko malah di padukunannya dapat ini kan? Kalau terlampau kurang rancaknya, malu membawanya bayi beradik. Itu istilahnya. Karena terlampau kurang cantik tadi. Nah, makanya cantik itu adalah profesional. Nah, jadi yang kedua adalah ibu nanti andai kata mencari pasangan untuk menantu atau anaknya, boleh dilihat kepada faktor kecantikannya. Nah, jangan nanti lunak. Yang ketiga, wali hasabi. Lihatlah keturunannya. Lihatlah ayah ibunya, periksa dulu. Karena ayah tuturan atau itu sawah jatuhnya kah? Benihnya dari mana? Biasa ibu bapak kalau benih dari ayah yang soleh, ibu yang soleha, biasanya akan membawa kepada gen anaknya anak yang baik konsep dasar. Walaupun kadang-kadang terjadi pengecualian bagi orang-orang tertentu, ayah ibunya soleh-soleha, anaknya durhaka pada Allah. Atau sebaliknya, ayah ibunya tidak taat kepada Allah, tapi anaknya begitu soleh kepada Allah. Ini bukan hal yang diragukan lagi, karena persoalan masalah anak itu sudah dicontohkan oleh sejak zaman Nabi. Nah, anak Nabi pun berbeda dengan ayahnya. Lihatlah kisah Nabi Nuh, anaknya Kan'an yang durhaka pada Allah. Termasuk ada orang yang suaminya soleh, istrinya yang durhaka pada Allah. Atau sebaliknya, istri yang soleha, suaminya durhaka pada Allah. Fir'aun. Atau yang kedua-duanya, suami dan istri yang sama-sama durhaka pada Allah, itu kisah Abu Lahab. Suami istri kedua-duanya durhaka pada Allah. Maka kita berharap adalah lihat nanti faktor orang tua yang baik ibu bapak. Nah, lihat dulu ayahnya. Dan Allah pun akan bangga ibu bapak. Punya bisan, siap bisan. Bu, ya, tahu orang alhamdulillah yang nasantren itu ya lo orang itu. Tuh Pak Hajinya tuh Bu Hajah itu. Tuh orang yang jujur berdagang. Ini gambaran akhlakul karimah yang kita banggakan. Nah, masuk yang terakhir, hadis terakhir yang kata kunci hadis. Yang keempat, walidiniha. Lihatlah agamanya. Nah, yang mana agama? Itulah akhlakul karimahnya, ketakwaannya. Yang pertama tadi lihat hartanya, yang kedua lihat rupanya, yang ketiga lihat keturunannya anak siapa dia, yang keempat lihat agamanya. Lalu dikunci hadis ini dengan fasfar bizatiddin
taribat yadak. Maka pilihlah karena agama kau dulu. Utamakanlah dinnya dulu. Taribat yadak. Karena kalau kamu memilih karena agamanya, insya Allah kamu akan selamat. Nah, itu kuncinya tuh. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita lihat yang 3 di depan. Nah, harta, rupa, keluarga atau nasabnya, ketiganya ini sementara. Dalam sekejap bisa berubah. Apa maksudnya? Orang yang awalnya kaya itu tidak menjamin selama nanti pernikahannya menjadi kaya. Iya nggak Pak? Karena ada orang yang kini kayo bisa langsung miskin. Itulah banyak contoh. Mungkin istilah ya. Orang yang hari ini dipuji-puji, diangkat-angkat, disayang-sayang, dihormati karena pangkat jabatannya, karena kekayaannya, besok menjadi orang yang dihina oleh orang lain karena dibongkar oleh Allah aib-aibnya. Maka jangan utamakan lagi kita lihat harta. Wah, siap Bu, sambo seperti ini. Atau ya sambo ini kan. Nah, kalau nanti sambo tuh edit komedi, edit di YouTube. Nah, ini bisa bercontoh. Ini bagian kalau di kajian kita, Bu Dewan ini namanya istidraj. Kalau hati-hati juga, kalau namanya istidraj itu adalah orang yang durhaka pada Allah, hari-harinya dia tidak patuh pada Allah, makin durhaka, tapi rezekinya makin nampak bertambah. Ini namanya istidraj. Apa namanya Bapak? Allah ulur waktu azabnya. Nah, diulur. Dan Allah berikan rezeki. Allah agar rezeki tambah banyak. Padahal dia tidak sholat. Ditambah lagi rezekinya, dapat rumah 1, pangkatnya makin tinggi. Ini diulur waktunya. Kalau bahasanya, mampat tinggi tempat jatuh dulu. Jadi Ibu dan Bapak makanya awak diajarkan beragama kok, tidak boleh kita terlalu bangga atau hormat kepada orang yang memiliki harta yang banyak dari kita. Tidak perlu. Nah, tidak perlu kita merasa orang yang tinggi pangkat jabatan pada kita dia lebih hebat, belum tentu. Apalagi dia orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma yang padiah Ibu dan Bapak, orang yang jatuh di lantai 10 pada jatuh di lantai 1. Nah, itu dia. Ini konsep Islam. Ma yang padiah jatuh jenderal dengan bintaranya. Nah, itu dia. Kenapa buat Nah, makanya pedih. Artinya apa? Diajarkan oleh Ibu Bapak. Andai kata kawan berasa pagi pedagang makin berapa, nampak ada makin hari awak lagi salat rajin, tapi rasa kilabo awak gak lewat biasa-biasa saja. Kok sehari ini labonya 100.000, besok sama aja bro. Kawan, tak ada nampak semayangnya. Bahkan jual balinya merugikan orang lain. Nampak tahu apa dutonya, berbohong dia, suka bersumpah dia. Tapi rezekinya kok bertambah-tambah nih kata. Jangan takjub. Belum tentu. Karena bisa jadi Allah mengatakan ulur waktunya. Apa bahasa Al-Qur'annya? Wa may yukazzibu bihadzal hadis, bagi siapa yang mendustakan akan ayat Allah, sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib. Allah ulur waktu azabnya. Nanti ketika azab itu datang, secara tiba-tiba dia akan terpesona, ternganga ya, Bu. Pona Nah, itu pona maksudnya. Ini Al-Qur'an. Jelas. Jadi kan itu tadi Pak balik ke tadi, ketahuilah harta itu sifatnya sementara. Termasuk yang Ibu dapat ini. Ibu kan biasanya kalau pedagang itu konsep dasarnya kan orang-orang kaya gitu. Nah, dia kan begini. Nah, orang mengalahnya pedagang rajanya. Orang tak bayang pedagang itu orang-orang kaya. Karena itu berhati-hatilah kita Ibu dapat. Hati-hati kita. Bagaimana nanti Ibu dapat bagaimana dalam proses perjalanan usaha kita tuh harus kita terus istiqomah berusaha berdagang dengan dagang yang halal dan thayyibah yang dibenarkan oleh Allah. Jangan coba-coba untuk mendapatkan rezeki berdagang dengan cara yang tidak dibenarkan Allah. Contohnya memainkan timbangan. Kalau begitu mau ya. Nah, mendustai pembeli. Apa maksudnya itu? Barang yang rancak kecian murah. Enggak boleh. Mencampur aduk barang yang baik dengan buruk enggak boleh.
Itulah diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi mengunjungi pasar Ukas, dimasuknya tangannya ke dalam karung penggalai kurma, di dalamnya basah, di atasnya kurmaku karyang. Bahkan Nabi, wahai sahabatku, wahai fulan, kau tak boleh. Lalu baca caranya, kalau barang itu berbeda, pisah saja. Yang karyang lo, yang basah lo, yang karyang kau rancak haragonya, yang basah kau kurang haragonya. Kecil apa jaleh-jaleh kah? Terbeli berapa? Agar dia nanti ketika pulang ke rumah, dia tidak kecewa, apalagi nanti timbul sumpah serapah hari. Bukan mak jatuh. Nah, jadi itu harta tadi. Yang kedua, jadi harta itu sementara. Yang kedua, rupa. Bahkan hajat ini asalnya ganteng. Nah kita bahkan dia bermimpi dia apa dapat minantu masa nampol yang gagalan. Kau dapat nampol yang rancak bentuknya. Boleh sanang mamai. Kita lihat apa? Rupa itu hanyalah sementara. Orang yang serancak-rancak wajah, nah dibanggakan, apalagi dia sombong, bisa dalam hitungan detik berubah wajahnya. Nah, bondanya teng, bam, tabrakan. Nah, tak gores muka yang rancak. Yang harusnya orang dia kami pajak. Kalau tak gores bu, memang tuh sial, sehingga orang tidak mau melihatnya. Nah, itu apa artinya berapa? Jangan kita terlalu merasa bangga dengan kecantikan, kegagahan pasangan kita, kegagahan cantik menantu kita, karena gagah cantik rupa itu kalau Allah berkehendak dalam hitungan sekejap mata dirubahnya dalam bentuk yang berlawanan. Walaupun tidak payah ibu ya, membeli lipstiknya, lotionnya kan, ada macam tu lah kan. Nah, jadi kalau urus pagi sore siang malam, rupanya bisa tak jatuh waktu media nabi didapat apa kau jatuh kenapa? Berubah ini. Nah, itu artinya berapa dalam bentuk rupa itu sementara. Yang ketiga tadi apa nasabnya? Nasab itu sementara aja. Kalau lah meninggal mintu awak, yang awak bangga itu tidak ada lagi. Bisa kita tuh, berarti sementara. Maka yang kekal dari pendapat adalah agamanya. Nah, tahunya di agama, tahunya dengan hak kewajiban, tahunya beabang itu orang tua. Ini yang diharapkan. Kalau kita mendidik anak kita sholat di hari-hari dengan kita itu apa? Kalau dia bersuami dapat suami yang salah, bukan soleh, maka kalau hari ini dia sholat bersama kita, hari karya akan nampak perubahan dia tidak sholat. Karena suaminya tidak sholat. Yang waktu itu tadi lakar aja lah, di mana aja? Di situnya, kalau saya bilang singkara bebas. Nah, lakar aja. Kita terima dia di mana tuh? Rupanya dia tidak sholat. Mengaji tidak pandai. Perkara mengaji sholat itu kenapa? Saya yang atau kami lah yang terus memeriksanya ketika mau menikah itu banyak sekarang. Nah, kalaupun aku contohnya lihat saja YouTube nanti. Uji baca Quran calon pengantin di Simpati itu di Indonesia itu nampak nanti baca bab pengantin mengaji. Karena saya ketika dia mengaji saya izin dulu. Ini kita ambil rekamannya deh untuk pembelajaran, bukan untuk nanti menjelekkan. Dia setuju pembelajaran. Banyak sekarang. Bahkan yang terbaru nih, ada apa tadi Jumat? Patang. Nah, tidak tahu dia baca Quran. Dia yang tahu hanya satu huruf. Lah, bukan hanya satu huruf alif yang tahu. Angkat tangan betul-betul tidak tahu doh supaya bisa kan nikah tuh seminggu lagi. Pertanyaan awak, kenapa nih istri mau ini? Kenapa nih mertuanya mau ngambil dia jadi menantu? Nah, ini gambar. Karena itu berangkat, ini gambar agama. Dia saja tidak bisa mengaji. Dia saja mungkin jarang sholatnya. Bagaimana kita nanti akan mengamanahkan anak gadis kita pada dia dalam tanggung jawab dunia akhirat? Kan itu. Jadi makanya tadi sebagai kajian penguat Ibnu Wahab, Buya Hamka dalam filsafatnya memberikan nilai. Ya, ini kajian bagian penutup. Harato, rupa, nasab, agama kan sampai itu. Dia nilai oleh Buya Hamka secara filsafat. Nah, harato kok nilainya 0. 0 itu bukan tak bernilai, Bu. Nah,
Kalau 100 tambah 0 cek berapa dia Bu? 1000 kan? Makin banyak 0 makin kadang titiknya. Cuma nilainya 0. Agama nilainya, harta nilainya 0. Rupa nilainya 0 dikasih oleh BAK. Keturunan juga nilainya 0. Dan agama nilainya 1. Nah, kini mau letak agama yang nilai itu. Kalau harta di depan, 0 di depan. Harta, rupa, nasab, agama berapa nilainya Bu? 0001 berapa nilainya? 1. Wak tarik agama itu kamu kok 1 tuh Bu. Nah, kalau kampeknya 1000, tapi payah mencari mereka. Nah, mencari orang yang soleh, karajonyo kayonya, bantuannya gagah cantiknya, orang tuanya elok Bu. Lah ibu dapat menantu mereka tuh. Ada manusia yang sempurna. Itu dia. Tapi berusaha boleh kan? Berusaha boleh. Nah, mudah-mudahan dapat gitu. Selagi bisa memilih. Selagi bisa memilih. Dia apa artinya Bapak? Tariklah ke depan 1 itu. Kalau agama kita dulukan, agama bakalnya juga hartanya lah tapi 210. Elok orang tuanya rasa tidak beda. Tambah lo bantunya rancak lah 1000 dah beda. Ya. Nah, inilah filsafat Bapak. Apa artinya? Setelah bagaimana nanti inilah persoalan itu, ini yang kadang-kadang lalai kita memilih. Pertanyaan pertama tadi, ketika mulai mencari pasangan tuh, ibu mencari menantu tuh, pertanyaan pertama wak nak berdapat tadi di mana karajona. Tapi apa ibu dapat? Tibonya ke rumah awak. Nah, kalau batu-batuannya kan kamu jadi menantu awak, silahkan. Tapi sebelum bapak ibu iakan, izinkan ibu bapak melihat kamu mengaji dulu. Lihat, baca Quran dulu. Kalau tidak pandai mengaji, maaf ibu tidak bisa terima jadi menantu. Lihat kalau Bu. Coba deh. Kalau tak pandai semayang, maaf nak. Belajar dulu. Kita tunda dulu nikahnya. Lihatkan dulu kesungguhannya. Ini gambar contoh. Nah, tapi berapa? Ini satu lagi. Kalau ibu bapak ingin mendapatkan menantu yang soleh dan soleha, tentu berusaha. Apa usahanya? Kita harus jadikan anak kita ini juga anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi untuk memikir balam di balamnya pede. Lah pede. Nah, mikir puyuh di puyuh. Kalau ini menantu yang soleh, buat bentuk anak soleh. Karena orang menantu soleh itu akan mencari yang soleh. Dia taat beragama, nampak dia anak gadis kok. Kapasa buka gitu maksudnya kan? Baonda keren lo kayaknya onda gadang tuh kan? Tidak akan didatangi dari soleh. Berarti baliknya kok balik. Mari kita bentuk didiklah anak kita, ajarkan dia agama yang baik, ajarkan dia perilaku akhlak yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan itu anak yang baik. Nah, ayat yang baca tadi Bapak itu bercerita tentang persoalan kematian. Kematian ibu ya. Jadi ini tambahnya bahwa persoalan rumah tangga tadi ujungnya awak akan mati. Nah, itu ujungnya ending. Lalu ada yang mati Bu. Mari Bu dapat. Kematian kok yang kita cita-citakan visi itu adalah mati husnul khotimah. Nah, siapapun kita, pedagang apapun profesi kita, yang wak jadi kini cita-cita itu adalah bahwa cita-cita tertinggi kita adalah mati husnul khotimah. Nah, jangan lagi perkara-perkara urusan dunia. Sehingga kadang-kadang tak ucap jawab berapa? Ambo pedapek ketika ulah meninggal bisua lah minantu wak sadanya. Ada nak? Ada kita. Kau dapet nak jangan lama meninggal dulu dapet lah lapeh kalian sadanya baru lama mati. Bagi yang suka jabatan, kau dapet aku jadi bupati dulu naknya baru bisa. Atau yang dewan anggota pusat dulu naknya baru meninggal. Ini keinginan semata. Kau dapet lah baru mawak sado di nagariku dan sebagainya. Jangan buat. Tapi jadikanlah cita-cita kita matinya husnul khotimah. Yang mati kok akan datang Ibu Bapak, kita tidak bisa menolaknya. Pada saat nyawa lah sampai nanti di kerongkongan, kita tidak bisa menghambatnya. Tidak bisa apapun kekuatan, kekayaan apapun yang Ibu keluarkan, ketika nyawa lah sampai di kerongkongan, fala iza balagatil hulkum
ndak bisa wak sogok nyolapeh dari kerompang. Nah, kemudian kalau nyolah meninggal tidak bisa kita kembalikan. Katakan in kuntum sadiqin tarji'una in kuntum sadiqin. Ndak bisa kembalikan. Karena itulah kajian kita yang sini ini, mari kita merenungi beberapa. Selagi umur ini masih diberikan oleh Allah, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dan menjaga diri jangan sampai tambah-tambah dosa-dosa kepada Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kita berdoa mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini kita nanti bisa dipanggil oleh Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin ibu bapak yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi tambah pengetahuan. Yang terpenting adalah mari ibu bapak kita tetap bersilaturahim, wak jago keutuhan rumah tangga wa ibu ya. Nah, yang memisah awak penepek tambilan ya Pak ya, ada Pak di luar ya Pak. Nah, tambilan artinya kematian yang memisahkan kita. Perceraian itu tidak hanya terjadi pada pasangan muda, kita lihat berapa juga terjadi pada pasangan yang tua-tua. Nah, ini kita malah lah barana ampe, lah kayu-kayu, lah matang bu, jadi perceraian. Itu hati-hati. Tidak ada yang menjamin pasangan kita hari ini masih setia, masih bertahan sampai kematian kita. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha ya Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, keluarga P3U yang dirahmati Allah, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Indra Suherman, SHI MAG. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi ada faedah dan manfaatnya bagi kita bersama, dan kepada Ustaz kami aturkan terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita jeda sambil istirahat. Alhamdulillah.